hakim menolak eksepsi, pertama yang harus kita akui bahwa gugatan itu benar adanya. Ya, jadi kalau dikatakan seharusnya tidak boleh menggugat, ternyata pengadilan mengatakan gugatan itu layak untuk diterima, bahkan diputus. Ya, kalau dibilang sudah ada aturannya, yang kita mau tanyakan aturan yang mana? Karena sekali lagi yang perlu kami sampaikan, ini bukan bicara tentang royalti, ya. Meskipun memang implementasinya ke hak ekonomi, tapi ini tidak semata-mata bicara tentang royalti. Nah, ini juga yang banyak terjadi kekeliruan dalam hal pemahaman, karena ketika ada pencampur adukan antara ketentuan pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta di bawah judul hak ekonomi pencipta dibenturkan dengan pasal 23 di bawah bab yang berjudul hak ekonomi pelaku pertunjukan. Nah, pertanyaannya, apakah sama hak ekonomi pencipta dengan hak ekonomi pelaku pertunjukan? Harusnya beda. Makanya diatur dalam bab dan pasal yang berbeda. Karena kalau sama, tentunya kan nggak perlu diatur dalam pasal yang berbeda dan bab yang berbeda. Nah, di dalam pasal 23 ayat 5, memang ada kata-kata yang mengatakan sepanjang dilakukan pembayaran kepada lembaga manajemen koruptif, boleh-boleh saja digunakan, kan begitu ya. Nah, tapi ini kan dalam konteks hak ekonomi pelaku pertunjukan. Kalau kita lihat di ayat 1 sampai 4-nya, di dalamnya itu ada penyiaran, fiksasi, kan begitu ya. Nah, jadi seperti yang sering disampaikan, kan nggak mungkin orang mau melakukan penyiaran itu minta izin dulu. Jadi boleh saja sepanjang dilakukan pembayaran. Maka babnya itu di bawah judul hak ekonomi pelaku pertunjukan. Nah, sementara yang kita persoalkan ini di pasal 9 di bawah judul atau bab hak ekonomi pencipta. Nah, di pasal 9 itu ayat 1 dengan jelas dan tegas mengatakan hak ekonomi pencipta itu meliputi apa saja. Ada beberapa hal, salah satunya adalah pertunjukan ciptaan. Ya. Kita berpikir, siapa sih orang yang melakukan pertunjukan ciptaan? Bisa tukang parkir, bisa IO. Udah pasti yang mempertunjukkan ciptaan itu adalah pelaku pertunjukan, betul tidak? Logikanya kan seperti itu. Nah, di 9 ayat 2-nya dikatakan setiap orang yang menggunakan karya cipta dengan tujuan komersil harus mendapatkan izin dari penciptanya. Jadi bukan dibilang bayar royaltinya terlebih dahulu, bukan dibilang bayar royaltinya terus kemudian ayat 3-nya lu boleh pakai asal bayar. Nggak ada di pasal 9 itu, nggak ada yang seperti itu. Yang ada satu jenis-jenis hak ekonomi itu termasuk pertunjukan ciptaan. Tentu pertunjukan cipta dilakukan oleh pelaku pertunjukan, dan di ayat 2-nya dikatakan bahwa setiap penggunaan karya cipta itu harus mendapatkan izin daripada pencipta. Nah, di 113 dikatakan kalau pertunjukan itu dilakukan, pertunjukan cipta itu dilakukan tanpa ada izin, maka ada sanksinya, baik itu kurungan badan maupun uang senilai 500 juta rupiah. Ini kita bicara bab ini, gitu loh. Nah, dalam persidangan kedua belah pihak itu kan bebas membuktikan apa yang ingin dia buktikan, kan itu kira-kira intinya. Kami membuktikan bahwa ini tidak melebar ke kanan dan ke kiri, tidak melebar ke masalah ekosistem dan eko-eko yang lain, tapi ini kita bicara mengenai masalah penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta pasal 9 itu. Karena pasal 9 ini kan belum diganti, belum direvisi, masih berlaku. Kalau ada aturan-aturan di bawahnya, pertanyaan saya, apakah boleh peraturan-peraturan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang? Jadi kalau misalnya dibilang ada PP ini, ada statuta LMK misalnya, ini boleh enggak secara logika hukum? Boleh enggak peraturan di bawah undang-undang itu isinya mengatur sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang? Ya udah pasti enggak boleh. Kalau
terjadi perbedaan atau pertentangan, kira-kira yang dimenangkan, yang mana yang dimenangkan? PP atau undang-undang? Kan cuma belajar seperti itu. Nah, jadi sebenarnya nggak ada yang keliru di sini. Nah, karena kita mengatakan ada 3 konser ya yang dilakukan oleh Agnes Mo menggunakan lagu Bilang Saja yang tidak melalui mekanisme sebagaimana yang seharusnya dilakukan menurut ketentuan pasal 9 itu tadi. Ya. ARI juga tidak serta-merta langsung mengajukan gugatan, ada prosesnya. Ini yang masyarakat harus tahu. Ada prosesnya melalui pembicaraan internal melalui manajemennya, kemudian ada somasi, tapi kan tidak ada tanggapan, tidak ada respon. Mungkin menganggap bahwa apa yang diperjuangkan oleh ARI itu bullshit. Karena yakin dengan apa yang disampaikan selama ini, yang difikirkan selama ini, itu nggak ada. Loh, padahal ada. Bukan hanya kami yang sependapat, yang berpendapat itu ada. Pengadilan niaga pun berpendapat itu ada. Itu ada. Maka gugatan kami diterima, tidak dikabulkan eksepsinya, dan kemudian diputus di pokok perkaranya. Jadi pertarungannya kan sudah selesai. Kenapa mesti dibawa lagi ke, artinya itu ke pertarungan di luar peradilan yang memperdebatkan segala sesuatunya? Tempat dan mekanismenya ada. Kalau tidak setuju dengan putusan pengadilan niaga, tempatnya itu adalah di kasasi Mahkamah Agung. Jangan jadi argumentasinya di mana-mana, di medsos, di berita, di mana-mana lucu. Makanya saya katakan jangan geser pertarungan